Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Subang, Masjid Al-Musabaqah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang kematian. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang teralami di alam kubur, di antaranya fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Pertanyaannya tentang 3. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Jawaban yang benar, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ada yang mengajari, jawab aja, Mama Anu musyrik. Siapa Rabbmu? Mama Anu, ya musyrik, ya enggak? Apa agamamu? Mama Anu. Siapa nabimu? Mama Anu. Kufur. Mengakui ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Karena itu bisa kufur. Itu fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Dalil tentang hal itu sudah kita terangkan. Sekarang 2 lagi, azab dan nikmat kubur. Adanya azab dan nikmat kubur diterangkan oleh Quran, apalagi hadis. Kalau hadis mencapai derajat mutawatir maknawi, bukan hanya sahih. Kalau sahih itu istilah untuk hadis ahad. Sahih, hasan, dhaif, maudhu itu validitas hadis ahad. Kalau hadis mutawatir enggak ada yang dhaif apalagi palsu. Semua hadis mutawatir pasti sahih. Baik mutawatir lafzi ataupun mutawatir maknawi. Hadis-hadis tentang alam kubur mencapai derajat mutawatir. Nanti kita akan bahas. Selain itu diterangkan dalam Quran. Makanya orang yang mengingkari adanya alam kubur hanya karena menetapkan dengan otak, dengan akal, mentakwil ayat dan hadis tentang hal itu dengan takwilan yang batil, orang itu terjerumus ke dalam penyimpangan dalam bab akidah. Iman kepada rukun iman yang kelimanya rusak, yaitu iman kepada hari akhir. Karena salahnya pemahaman mereka tentang iman kepada hari akhir. Iman hari akhir mencakup iman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah mati, termasuk adanya alam kubur. Berkata Imam Ibnu Abil Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Kata beliau, وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنِعِيمِهِ liman kana lidzalika ahlan wa su'alil malakain
fayajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi wa la natakallamu fi kaifiyatihi id laisa lil aqli wuqufun ala kaifiyatihi likaunihi la ahda lahu bihi fi hadhihi ad-dar wasyar'u la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul bal inna syar'a qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul fa inna 'audata ar-ruh ila al-jasad laysa 'ala al-wajhi al-ma'hudi fi dunya bal tu'adu ilaihi i'adatan ghairal i'adah al-ma'lufah fi dunya. Kata Ibnu Abdul Izzi, telah mutawatir hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur bagi yang layak menerimanya, juga pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Maka wajib meyakini tetapnya hal itu dan mengimaninya. Tapi kita tidak berbicara tentang tata caranya. Karena ini bukan ranah akal. Akal tak mampu menjangkau apa yang terjadi di alam barzakh. Kenapa? Karena yang Allah terapkan di alam barzakh jauh berbeda dengan yang Allah terapkan di alam dunia. Kita menyebutnya hukum alam. Hukum alam yang Allah terapkan di dunia kita sudah pahami, kita bisa jangkau dengan akal, dengan indera kita. Adanya gravitasi bumi, kalau loncat ke atas pasti jatuh ke bawah. Kalau benda dilempar ke atas pasti jatuh lagi ke bawah. Kalau orang tidak makan, lapar. Kalau umpamanya tulang patah, remuk, nggak bisa kembali seperti semula. Itu hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia. Di alam barzakh beda lagi. Sehingga tidak bisa terjangkau oleh akal. Kita sudah terangkan di alam barzakh itu seluruh jasad dihimpit oleh tanah sampai remuk, kemudian kembali utuh seperti sedia kala. Itu nggak bisa dijangkau oleh akal. Di alam barzakh nanti kita terangkan ada palu besar dipegang oleh malaikat yang buta. Seandainya palu besar itu ditimpakan ke sebuah gunung batu, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Saking kuatnya. Ternyata palu itu dipukulkan ke orang di alam kubur sampai pejet rata jadi tanah, lalu dikembalikan lagi utuh seperti sedia kala. Nanti jenis-jenis azab kubur ada yang orang berbaring ditimpa kepalanya dengan batu sampai mejrel, pejet, bujrat bajret. Kalau di dunia ya mati. Kalau di dunia dokter sehebat apapun tidak bisa mengembalikan kondisi kepala yang sudah pejet. Tapi di alam barzakh otomatis seketika kembali utuh seperti sedia kala. Kenapa? Karena hukum alam yang Allah terapkan di alam barzakh jauh berbeda dengan apa yang Allah terapkan dengan yang terjadi di alam dunia. Begitulah, makanya nggak bisa dijangkau dengan akal, pikiran manusia. Karena terbatasnya kemampuan akal kita dan berbedanya hukum alam yang Allah terapkan di dunia dengan di alam barzakh. Termasuk bagaimana caranya Allah mengembalikan tubuh yang di kuburannya sudah hancur. Atau tubuh yang tidak dikubur tapi dimakan oleh ikan, dimakan
oleh binatang buas karena mati di hutan, ada lagi yang jasadnya dibakar sampai jadi abu. Abunya dilempar ke udara, menyebar kemana-mana. Bagaimana cara Allah mengembalikan tubuh itu dan disatukan lagi dengan ruh di alam kubur, itu kekuasaan Allah. Gak perlu kita susah-susah mikir gimananya, susah tuh. Iya kalau kita yang memprosesnya, ini Allah Azza wa Jalla. Akal gak bisa menjangkau. Karena itu perkara gaib tidak boleh didasarkan pada pertimbangan akal. Tapi wajib disandarkan kepada keterangan wahyu. Wahyu itu Quran dan Sunnah. Di bagian lain masih dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata Ibnu Abdul Izzi, wa'lam anna azab al-qabr wa azab al-barzah haqqun fa kullu man mata wa huwa mustahiqun lil azab nalahu nasibuhu minhu kubira aw lam yukbar akalathu as-saba aw ihtaraqa hatta sara rumadan wa nusifa fil hawa au suliba au gharraqa fil bahar wasala ila ruhi wa badanihi minal azab ma yasilu ilal maqbur wa ma warada min ijlasihi wa ikhtilafi adla'ihi wa nahwi dhalik fayajibu ayyufhama anir rasul sallallahu alaihi wasallam muraduh min ghairi ghuluwin wala taqsir. Ketahuilah bahwa azab kubur atau azab barzah itu benar, real, nyata. Semua orang yang mati lalu dia berhak memperoleh azab karena kedurhakaannya, pasti akan merasakannya, baik jasadnya dikuburkan atau tidak dikuburkan. Mungkin jasadnya dimakan oleh binatang buas atau dibakar sampai jadi abu, lalu abunya disebar ke udara atau disalib di sebuah kayu, dibiarkan tergantung di sana, dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai atau tenggelam di lautan terus dimakan sedikit demi sedikit oleh ikan. Atau ada orang kalau zaman sekarang memasang bom di tubuhnya, lalu meledak, hancur, seluruh bagiannya nggak ketemu. Maka semua itu badannya, ruhnya akan tetap masuk ke alam kubur dan berjumpa kembali di alam kubur untuk kemudian dihidupkan, disuruh duduk, dihimpit oleh himpitan tanah sampai remuk tulang belulangnya, lalu ditanya dengan 3 pertanyaan yang disebut dengan fitnah kubur tadi. Semuanya itu wajib diyakini secara sesungguhnya karena dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Itu kata Imam Ibnu Abdul Izzi. Akan tapi kalangan tertentu dari kaum muslimin banyak mengingkari adanya alam kubur hanya karena memahami semua itu dengan akal, dengan ra'yu. Siapa lagi kalau bukan orang yang lebih menomorsatukan akal daripada wahyu. Merekalah kaum filosof. Merekalah para aqlaniun dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lain-lain. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Kenapa? Karena memahami azab kubur, alam kubur dengan data kuburan. Di kuburan mustahil secara akal orang itu bisa duduk karena terhalang oleh tanah, ya enggak? Nih ada orang soleh,
kemarin mati. Menurut hadis ditanya bisa jawab, lalu kuburannya meluas sejauh mata memandang. Yuk gali, tetap aja segitu. Nih ada orang kafir kemarin mati, menurut hadis diazab, menjerit, remuk, gosong. Yuk gali, tetap utuh seperti sedia kala. Diingkarilah hadis-hadis yang sahih tentang azab kubur dan nikmat kubur dengan data kuburan. Salah atau enggak nyambung. Kuburan dengan alam kubur jauh berbeda. Disebut alam kubur bukan karena itu kuburan, tapi karena umumnya orang yang mati dikuburkan umumnya. Maka disebutlah alam kubur. Disebut juga alam barzakh. Barzakh itu pemisah. Disebut alam barzakh karena alam kubur memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Di mana itu alam kubur dan alam barzakh? Gaib. Di mana? Duka, nggak tahu bagaimana di mana, itu namanya alam gaib. Kalau kita tahu mah tuh bukan gaib lagi namanya ya. Kuburan alam nyata. Jadi memahami alam kubur atau alam barzakh dengan data kuburan nggak nyambung. Ya. Sama umpama dengan meneliti seekor gajah tapi yang dibedel tikus. Oh ternyata gajah teh kecil begini-begini. Itu nyambung atunya salah datanya. Nah, oleh karena itulah maka mereka mengingkari nas. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kata beliau, wa ankaratil mulahidah wa man tadhahaba bimadhhabil falasifah minal islamiyina adzab al-qabr wa qalu laysa lahu haqiqah wa ihtajju lidzalik bi annahum yaftahuna al-qubur fala yarawna syai'a mimma akhbarat bihin nusus. Kalangan mulahidah. Mulahidah itu orang-orang yang mengingkari nas-nas Quran. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Kata mereka azab kubur tidak ada sama sekali. Lalu mereka beralasan ketika mereka membongkar kuburan, apa yang diterangkan oleh nas hadis tidak terbukti. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Alasannya tadi. Lalu disebut nama tokoh-tokoh kalangan Mu'tazilah yang mengingkari adanya azab kubur. Juga disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, wa ankarahu aidan al-khawarij wa ba'dul mu'tazilah Ad-Dharar bin Amr wa Bishr al-Murisi wa khalafahum jami'u ahli sunnah wa aktsarul mu'tazilah. Adanya alam kubur juga diingkari oleh kalangan khawarij dan sebagian mu'tazilah seperti Dharar bin Amr, seperti Bishr al-Murisi, dan mereka menyalahi ahlus sunnah. Adapun adanya azab kubur dan nikmat kubur diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim. Makanya orang yang mengingkari adanya alam kubur, dia tidak mengimani ayat tentang hal itu. Di antara ayat yang menjadi dalil tentang adanya azab kubur adalah pertama, At-Taubah ayat 101. Allah menyatakan, sayu'adzibuhum marratain, thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan azab orang kafir itu 2 kali. Setelah diazab 2 kali, nanti di akhirat kami akan kembalikan mereka ke azab yang lebih dahsyat, azab neraka. Berarti 3 kali diazabnya.
Kapan azab yang pertama ini? Berkata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dengan sayu'adzibuhum marratain. Kami akan azab orang kafir itu 2 kali. Maknanya berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, azabud dunya wa azabul qabr. Pertama azab di dunia, 2 azab kubur. Adapun azab dunia berupa seluruh penderitaan yang mereka alami di alam dunia, termasuk kekalahan ketika berperang dengan kaum muslimin. Penderitaan mereka fisik dan psikis loh. Ketika kalah ya banyak yang mati, banyak yang luka, banyak yang tertawan, ada juga yang sampai cacat seumur hidup. Cacatnya ya buntung tangannya, kakinya, atau matanya buta, atau hilang daun telinga, macam-macam. Itu penderitaan, itu secara fisik. Secara psikis pihak yang kalah pasti down, pasti stres, pasti malu, pasti merasa hina dan seterusnya. Itulah azab yang Allah berikan kepada orang kafir di dunia. Yang kedua di alam kubur. Kata Allah, sanu'adzibuhum marratain. Kami azab mereka 2 kali. Setelah itu thumma yuradduna ila adzabin azim, nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke azab yang lebih dahsyat, yaitu neraka. Jadi berapa kali diazab? 3 kali. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya. Ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata Imam At-Tabari, wal aghlab anna ihdal marratain azab al-qabr wal ukhra tuhtamalu ahadu ma taqaddama dzikruhu minal ju' awis saba awil qatl wal idlan aw ghairi dzalik. Kata Imam Ibnu Jarir, kami azab mereka 2 kali. Pertama yang jelas, yang satu azab kubur. Yang satu lagi azab di dunia berupa kelaparan, berupa tertawannya mereka oleh pasukan kaum muslimin, atau terbunuh, atau terhinakan, atau penderitaan lain. Inilah ayat yang berbicara tentang adanya azab kubur. Kedua, Al-Quran surah Ghafir ayat 46 tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berfirman tentang si Fir'aun ini. Kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kata Allah, api neraka dihembuskan kepada mereka setiap pagi dan petang. Sehari 2 kali itu. Kayak makan obat. Tapi ini mah dapat azab. Api neraka dihembuskan setiap pagi dan petang. Ini sebelum kiamat. Dan pada hari kiamat nanti masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat. Itu azab neraka. Berarti sebelum kiamat dihembuskan api neraka ke mereka itu ke alam kuburnya. Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, al-jumhur ala anna hadzal 'arad yakunu fil barzakh wa huwa hujjatun fi tathbiti adzabil qabr. Jumhur ulama menyatakan bahwa dihembuskannya api neraka ke Fir'aun itu ketika di alam barzakh. Dan ini menjadi hujjah tentang adanya azab kubur. Jadi adanya azab kubur diisyaratkan oleh Al-Quran. Bukan sahih lagi, Quran itu qat'i, pasti. Ya. Dan ada beberapa ayat lain.
Termasuk juga adanya nikmat kubur diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Seperti hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis Al-Barra ini panjang. Dan oleh Nabi SAW diterangkan di kuburan. Ketika ada jenazah bangsa Ansor meninggal, dikuburkan. Beres penguburan, Nabi SAW duduk. Tapi bukan menduduki kuburan. Karena nggak boleh menduduki kuburan. Bukan takut bangun, bukan. Udah aturan syariatnya aja. Para sahabat juga duduk. Kepala mereka tertunduk sehingga buuk menang mabuk. Tahu buuk? Buuk itu apa? Burung hantu. Mabuk apa? Bukan mabuk, dibabuk. Burung hantu kalau sudah dipukul ngeluk kayaknya gitu ya. Maka setiap orang yang ngeluk, takluk gitu disebut sigabuk menang mabuk. Itu di Bandung, nggak tahu di Subang ada nggak peribahasa itu? Sigana ya ada sami-sami Sundanya. Bahasa lain siga kapuk kaibunan. Tahu kapuk? Udahlah. Pokoknya gitu we. Para sahabat tertunduk. Nabi SAW juga tertunduk. Beliau mengambil sebatang rokrak dan ranting. Ditancap-tancapkan ke tanah lalu berkata, Ista'idhu billahi min azabil qabr. 3 kali. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Lalu para sahabat langsung menyebut na'udzubillahi min azabil qabr. Terus setelah itu beliau menceritakan proses dicabutnya nyawa. Baik orang kafir ataupun orang mukmin oleh malaikat, malakul maut. Nah, ketika menjelaskan proses kematian orang mukmin dicabut, dibawa naik ke atas langit, menembus langit pertama, kedua sampai ketujuh, lalu Allah menyatakan a'iduha ilal ardh. Fa inni wa'antuhum minha khuliqa wa ilaiha minha khalaqtu wa ilaiha u'idu wa minha ukhrijuhu taratan ukhra. Karena aku berjanji dari tanahlah aku ciptakan mereka. Ke tanah pula aku kembalikan mereka. Dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan mereka. Lalu masuklah ke jasadnya di alam kubur. Bukan di kuburan. Walaupun jasadnya tidak dikuburkan, tetap jasadnya masuk ke alam kubur. Ketemu dengan ruhnya. Gimana caranya? Urusan Allah itu. Mudah bagi Allah. Lalu datang 2 malaikat, disuruh duduk, lalu ditanya, man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dijawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di sana berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Beliau bacakan surah Ibrahim 27 di Quran. Ternyata ayat Quran ini dibaca oleh Nabi ketika menjelaskan pertanyaan di alam kubur. Arti ayat ini yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap.
Memantapkan maknanya menegarkan, membuat mereka tegar ketika ditanya. Kenapa emang enggak tegar? Menakutkan. Pertama, sepi di kuburan sendiri, gelap. Kedua, malaikat munkar nakir menakutkan. Ketiga, ada bentakan yang dahsyat. Siapa yang tidak keder? Yang kata orang Subang sahanu teu seber, artinya seber itu apa? Takut, ciut nyalinya. Maka yang tadinya tahu jawabannya juga karena panik, karena gugup, karena takut, bisa-bisa nggak bisa ngomong, ya nggak? Orang beriman Allah tegarkan. Lalu diberi ilham untuk memberi jawaban yang benar. Itu yang disebut al-qaulu tsabit. Kata Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Maknanya Allah menegarkan mental orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap, maknanya dengan jawaban yang benar. Ternyata ayat ini tentang alam kubur. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi disebutkan dari Al-Barra bin Azib riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, "Idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah fadzalika qauluhu yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah." Bila seorang mukmin sudah didudukan di alam kuburnya, sudah tadi setelah mati disuruh duduk, lalu dia bersyahadat la ilaha illallah, lalu menjawab pertanyaan dengan benar, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, yutsabitul ladzina amanu bil qauli tsabit. Ini penafsiran Nabi SAW tentang ayat itu. Siapa lagi orang yang penafsirannya lebih benar daripada Nabi SAW. Kata Nabi, ayat ini tentang alam kubur. Jawaban orang mukmin di alam kubur benar. Berdasarkan hal itulah, maka ayat-ayat tentang alam kubur, baik nikmat kubur, fitnah kubur, atau azab kubur, ada. Dikoreh, diguar, dikupas oleh para ulama tentang hal ini. Maka tak ada alasan bagi seorang muslim untuk mengingkari adanya alam kubur, fitnah kubur, azab kubur, ataupun nikmat kubur. Apalagi hadis lebih banyak lagi. Tadi disebutkan hadisnya mutawatir maknawi. Lebih dari 45 hadis sahih tentang alam kubur. Baik cerita tentang azab kubur, nikmat kubur, atau pertanyaan di alam kubur. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah, anna Yahudiyah dakhalat alaiha fadhakarat azab al-qabr faqalat laha a'adzakillah min azabil qabr. Fasalat Aisyatu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabr faqala na'am azabil qabr haqqun. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha fama ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla illa ta'awwadha min azabil qabr. Kata Aisyah, ada seorang wanita Yahudi masuk menemui Aisyah. Ini mengisyaratkan boleh seorang muslim menerima tamu orang kafir. Ikhwan ataupun akhwat. Asal ikhwan ke ikhwan, akhwat ke akhwat. Ini wanita Yahudi datang ke rumah Aisyah, diterima. Diperlakukan secara baik, secara mulia. Orang tamu walaupun dia kafir dapat hak sebagai seorang tamu untuk dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim
dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya wajib memuliakan tamu. Siapapun tamunya termasuk orang kafir. Cuma tidak boleh salam. Tidak boleh meminta berdoa, memintakan ampunan. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain boleh memintakan ampunan kepada orang kafir yang masih hidup. Yang masih hidup loh. Berdasarkan hadis yang umum, ketika Nabi SAW dilempari sampai berdarah-darah, beliau mendoakan Allahumma gfir li qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Minta ampunan bagi orang kafir yang melemparinya. Tapi orang kafir yang sudah mati nggak boleh. Nggak boleh dimintakan ampunan. Nah, oleh Aisyah diperlakukan secara baik, makanya dia juga baik. Coba lihat dalam hadis ini. Aisyah berkata, datang wanita Yahudi masuk menemui aku. Lalu ngobrol. Di dalam obrolnya dia menerangkan tentang adanya azab kubur. Si wanita Yahudi ini. Lalu mendoakan Aisyah, a'adzakillah min azabil qabr. Kenapa wanita Yahudi ini mendoakan kebaikan bagi Aisyah? Karena simpati, senang, suka kepada Aisyah. Diperlakukan secara baik ketika bertamu. Walaupun beda akidah. Kata wanita Yahudi ini, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Setelah perempuan ini pulang, Rasul SAW datang, lalu Aisyah bertanya tentang azab kubur, benarkah? Kata Nabi SAW, na'am azabul qabri haqqun. Ya, azab kubur itu benar ada. Maka berkata Aisyah, tidaklah aku melihat Rasul SAW salat setelah momen itu, kecuali beliau selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Di dalam salatnya. Ketika gimana? Ketika tahiyat. Baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Dalam Sahih Muslim, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, ini ada beberapa kasus. Itu kasus pertama tadi, ini kasus kedua. Dakhalat alayya ajuzan min ujuzi Yahudil Madinah. Faqalata inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Qalat fakadzabtuhuma wa lam un'im an usaddiqahuma. Fakharajata. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lah ya Rasulullah inna ajuzain min ujuzi Yahudil Madinah dakhalata alayya faza'amata anna ahlal kubur yu'adzabuna fi quburihim faqala sadaqata innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhul bahaim. Kata Aisyah, ada dua orang nenek-nenek yang sudah tua masuk menemuiku. Sudah ajuz. Kalau nenek-nenek ya pasti tua. Enggak, ada nenek-nenek sebelum 40 tahun masih agak muda sudah punya incu dipanggil nini. Ada? Ada banyak. Belum 40 tahun. Mungkin dia nikahnya muda, 16-17 tahun sudah nikah. Gitu ya. 18 tahun sudah punya anak. Berarti anaknya lahir ketika dia 18 tahun. Ketika usia 36 tahun anaknya sudah 17 atau 18 tahun bernikah. Ketika ibunya 37 tahun sudah punya cucu. Ada yang begitu? Ada. Orang tuanya masih produktif punya anak. Anaknya juga punya anak lagi, cunak. Kadang incunya lebih tua daripada anaknya. Ada? Ada. Jadi begitu. Mana tadi?
Sampai di mana? Dua nenek-nenek Yahudi menemui Aisyah. Lalu dua-duanya berkata, sungguhnya ahli kubur akan diazab di kubur-kubur mereka. Kata Aisyah, aku dustakan mereka. Aku merasa tidak nyaman kalau harus membenarkan omongan mereka. Karena omongan orang Yahudi itu didasari pada akidah atau keyakinan yang batil gitu ya. Khawatir salah. Makanya aku ingkari, bohong. Setelah kedua-duanya keluar, masuklah Rasul alaihissalatu wassalam. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, dua nenek-nenek tadi masuk menemui aku, mereka menyangka bahwa ahli kubur akan diazab di alam kuburnya. Benarkah? Kata Nabi SAW, benarlah kedua nenek tadi. Penghuni kubur akan diazab di alam kubur dengan azab yang suaranya terdengar oleh para binatang. Ada kucing dengar, ayam dengar, apalagi kuda dengar. Cuma dua makhluk yang tidak dengar. Siapa? Jin dan manusia. Ini hadis yang kedua. Hadis ketiga dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Bukhari, kata Asma, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Fadzakara fitnatal qabr allati yuftanu fiha al-mar'u. Falamma dzakara dzalik dajjal muslimuna dajjah. Suatu saat Nabi SAW khutbah. Di dalam khutbahnya beliau menjelaskan fitnah kubur. Para ahli kubur itu akan difitnah di alam kuburnya tuh. Sudah kita ketahui tadi difitnah tadi diapain? Ditanya di alam kubur. Ketika Nabi menjelaskan adanya alam kubur, riuhlah kaum muslimin. Saling bertanya-tanya, walah gitu kok nyak gitu dan seterusnya. Sampai suara Nabi SAW samar terdengar oleh Asma tadi. Karena Asma saat itu bertamu ke Aisyah radhiyallahu anha, mendengar khutbah Nabi SAW di masjid. Kaum muslimin berriuh, bergemuruh mendengar penjelasan Nabi SAW. Sementara Nabi tetap berbicara. Tidak begitu terdengar oleh Asma karena terganggu oleh riuhnya kaum muslimin. Kata Asma, halat baini wa baina an afhama kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma sakata dhajjatuhum qultu li rajulin qarib minni ay barakallahu lak. Madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir qaulih. Jadi riuhnya sikap kaum muslimin menghalangi aku dan ucapan Rasul SAW. Jadi tidak terdengar jelas karena terganggu oleh suara riuhnya kaum muslimin. Setelah keriuhan itu reda, aku bertanya kepada laki-laki yang dekat denganku. Wahai saudaraku yang semoga Allah memberkahimu, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW di akhir khutbahnya? Orang itu menjawab, qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban min fitnatid dajjal. Kata orang itu, Nabi SAW bersabda, telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian itu akan difitnah di alam kubur kalian menjelang dekatnya fitnah dajjal. Ini menunjukkan fitnah kubur ada, alam kubur ada. Hadis-hadis sebelum menyatakan azab kubur ada. Bahkan Nabi SAW pernah dijelaskan dalam hadis mendengar jeritan alam kubur. Sebagaimana
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata Zaid, "Bainama an-nabiyyu alaihi salatu wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ah idh hadat bihi fakadat tulqihi. Fa idza aqburu sittah aw khamsah aw arba'ah." Ketika kami sedang bersama-sama Nabi SAW di sebuah perkebunan milik Bani Najjar, beliau saat itu berada di atas kudanya. Kami bersama-sama beliau. Tiba-tiba kudanya itu merontak, loncat-loncat sambil meringkik. Hampir-hampir kuda itu melontarkan Nabi SAW dari atas punggungnya. Hampir jatuh beliau. Tiba-tiba ditemukan ada 6, 5 atau 4 kuburan di sana. Horeng si mana horeng? Apa bahasa Indonesia? Ternyata kuda itu nalurinya kuat terhadap bahaya dan dia bisa mendengar ada suara aneh di sana, di kuburan itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya'rifu ashaba hadhil aqbur?" Siapa yang tahu ini penghuni kubur ini siapa? Ada seorang anak, ya Rasulullah. Saya kenal siapa yang dikuburkan. Kapan mereka dikuburkan? Ketika mereka masih musyrik. Mati dalam keadaan musyrik. Lalu berkata Nabi SAW, "Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Falaula an la tudafinu la da'autullaha ayusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma' minhu." Sesungguhnya umatku ini akan ditanya, difitnah di alam kubur mereka. Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah kalian, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian bisa mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Alhamdulillah Nabi tidak berdoa. Kalau Nabi berdoa, ya Allah, jadikan umatku bisa mendengar jeritan alam kubur. Stres kita. Nggak akan bisa tidur kita ya. Kita nggak mau ke kuburan untuk menguburkan jenazah yang sudah mati. Ihsyun, ting jarerit. Malam-malam kita nggak bisa tidur. Jangankan jeritan alam kubur, ketika malam tetangga ada yang punya anak bayi lalu nangis, kita terganggu. Apalagi orang yang disiksa di alam kubur. Nggak akan bisa tidur kita. Alhamdulillah Nabi SAW tidak berdoa sehingga kita tibra. Kita lewat kuburan, anteng wenya. Tidak mendengar ada jeritan AIU dan seterusnya, enggak. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih, dan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kata Abu Ayyub, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma gharabatis syams fasami'a sautan faqala yahudun tu'adzabu fi quburiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar setelah matahari terbenam, keluar ke masjid untuk menunaikan salat maghrib. Tiba-tiba beliau seperti mendengar suara. Kata beliau, itu Yahudi sedang diazab di alam kuburnya. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW bisa mendengar suara azab kubur, baik suara azabnya ataupun jeritan orang yang diazabnya. Dan ini menjadi dalil tentang adanya azab. Timbul pertanyaan, bisakah jeritan azab kubur terdengar oleh orang biasa?
bukan oleh Nabi SAW. Kalau tadi dikatakan nikmat azab kubur terjadi di alam kubur, bukan di mana? Bukan di kubur. Kenapa Nabi mendengar suara jeritan alam kubur itu di kuburan? Tadi kan lewat ke kuburan kan? Ada lagi hadis lain tuh yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW melewati 2 kuburan. Lalu beliau berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahuma kabir. Nabi SAW melewati 2 kuburan lalu berkata, 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Bukan diazab karena dosa besar menurut anggapan mereka. Dianggap dosa kecil. Bala innahuma kabir. Ya, padahal itu dosa besar. Jadi kenapa azab kubur selalu dalam hadis diterangkan didengarnya di kuburan? Adakah kaitan? Ternyata ada. Salah satu bentuk pengaruh azab kubur ke kuburan dalam realita. Kalau saya di zaman kita sekarang belum pernah mendengar. Tapi di zaman dulu oleh para ulama tersaksikan, oleh para ulama dijelaskan, ditulis dalam kitab-kitab mereka, ada kuburan yang mengeluarkan asap, bahkan ada mayat yang sampai loncat keluar dalam keadaan gosong. Ini bukan halu. Ini bukan karangan, tapi realnya tadi diceritakan oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab mereka. Seperti ketika menjelaskan hal ini berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawa. Ibn Taimiyah itu orang yang paling anti khurafat. Anti dongeng-dongeng yang tidak ada asalnya. Tapi yang diceritakan itu nyata karena terlihat, tersaksikan oleh banyak orang. Kata beliau, qad yukshafu likatsiri min abna'i zamanina yaqdatan wa manaman wa ya'lamuna dzalika wa yatahaqqaqunahu wa indana min dzalika umurun katsirah. Kadang-kadang tersingkap menurut orang-orang zaman kita sekarang, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi tentang adanya azab kubur. Mereka mengetahui hal itu secara hakiki dan kita memiliki bukti dan saksi yang banyak. Dalam kesempatan lain beliau berkata, kenapa kok bisa ada pengaruh azab kubur ke kuburan? Beliau menjelaskan seperti halnya mimpi. Ada 2 alam ketika orang mimpi. Alam mimpi, dia ruhnya mengalami kejadian-kejadian tertentu. Biasanya aneh-aneh. Dan alam nyata yaitu jasadnya terbaring di atas tempat tidur. Apa yang dialami di alam mimpi ada pengaruhnya nggak kepada jasadnya di tempat tidur? Ada, kadang-kadang tidak selalu. Mimpi teriak, dikejar-kejar orang gila. Mau pelari beratnya. Akhirnya teriak, oh tolong. Apa yang terjadi, yang teralami oleh jasad dia di tempat tidur? Benar-benar teriak ya, tolong. Kalau mimpi nendang, benar-benar nendang. Pada anak kecil mimpi kencing, ngompol, betul ya? Pernah mengalami itu? Pasti semuanya pernah. Tapi kalau sudah dewasa mimpi kencing, tidak keluar ya. Saya sering mimpi, cari-cari WC, pingin nih. Ada WC, tapi cerita nah keluar wae.
Si orang betul ingin kencing, kadang-kadang sadar, oh ini dalam mimpi, memang malah keluar dalam mimpi, itu kan gitunya. Terus mau bangun, dalam mimpi itu kita teh bangun mau kencing, ceri, teh keluar deh. Ada yang pernah mengalami? Ya. Pada orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri, tapi yang istri batur. Apa yang terjadi? Junub, benar-benar ya enggak? Lalu diistilahkan mimpi basah itu bukan ngompol. Kalau anak-anak mimpi basah teh ngompol, kalau orang dewasa mimpi basah teh junub. Apa yang dialami dalam mimpi ada pengaruh ke jasadnya di atas tempat tidur. Hebatnya pengaruh yang dialami oleh mimpi ke jasadnya tergantung kuat atau lemahnya hubungan antara ruhnya di alam mimpi dengan jasadnya di alam kubur. Dan seringkali orang mimpi tapi nggak ada pengaruh ke jasadnya di alam kubur. Boleh dikatakan setiap malam kita mimpi tapi tubuh kita tetap aja ya. Tidak bergerak sedikit pun. Kadang-kadang kita mengigau. Kenapa mengigau? Jasadnya ngomong sesuatu kadang jelas kadang tidak jelas. Karena di alam mimpinya dia ngomong. Kadang-kadang terbongkar rahasia seseorang ketika tidur, istrinya lagi ngelamun di pinggirnya. Lalu suami di alam mimpinya ketemu mantan. Halo Neng, umpamanya. Dari mana mau kemana? Istrinya curing hak Allah, nah nyebut nama si Neng, saha si Neng. Ada pengaruh. Tapi tidak semua yang mimpi ada pengaruh. Demikian juga apa yang teralami oleh orang itu di alam kubur berupa azab, kadang ada pengaruh ke jasadnya yang ada di kuburan. Kadang ya kuburannya mengeluarkan asap, kadang ada ledakan, kadang ada mayat yang keluar saking dahsyatnya pengaruh azab kubur yang dia terima di alam barzahnya berpengaruh kepada jasadnya di kuburan. Maka di akhir penjelasan ini berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lakin laisa hadza laziman fi haqqi kulli mayyitin kama anna qu'uda badanin naim lima yarah laisa laziman likulli naimin bal huwa bihasbi quwwatil amr. Tapi ini tidak selalu teralami oleh setiap mayit. Tidak setiap mayit yang diazab di alam kubur ada efek ke jasadnya di kuburan. Sebagaimana tidak setiap orang yang mimpi, apa yang dialaminya di alam mimpi berefek kepada jasadnya di tempat tidur. Tapi ini semua tergantung dari seberapa dahsyat, seberapa kuat pengaruh yang dia alami di alam kubur kepada jasadnya di kuburan. Ya, jadi semua penjelasan tadi menerangkan adanya alam kubur, nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur dijelaskan dalam Quran, dijelaskan di dalam hadis yang sahih, mencapai derajat mutawatir. Tak ada alasan bagi kita untuk menolaknya apalagi mengingkarinya. Wajib kita yakini alam kubur itu ada, azab kubur ada, fitnah kubur ada, nikmat kubur ada. Karena itu dijelaskan oleh Quran dan hadis-hadis yang sahih dan diterangkan oleh para sahabat dan para ulama. Sekarang bagaimana bentuk nikmat kubur dan azab kubur? Bentuk-bentuknya nih. Kalau kita tadi baru menjelaskan keterangan ayat dan hadis bahwa alam kubur itu ada. Azab kubur ada, nikmat kubur ada. Bagaimana bentuk dari nikmat kubur dan bentuk dari azab kubur? Bentuk nikmat kubur dan azab kubur ada yang standar global dialami oleh setiap mayit. Kalau azab kubur karena kedurhakaan orang ada azab standar. Teralami semua yang durhaka mengalami ini. Tapi nanti ada beberapa bentuk azab tambahan, bentuk dosa.
Nikmat kubur juga ada nikmat standar teralami oleh semua orang soleh yang masuk ke alam kubur, memperoleh nikmat yang standar. Tapi nanti ada nikmat tambahan sesuai dengan jenis dan kualitas serta kuantitas amal soleh yang mereka lakukan. Dan itu diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Kita akan mulai dari penjelasan tentang nikmat kubur yang standar global dialami oleh setiap orang mukmin yang soleh. Ada banyak hadis tentang hal ini diantaranya. Hadis ini menerangkan tentang nikmat kubur. Hadis ini kita akan bahas bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya untuk menjelaskan, sudah lewat malah. Tinggal tersisa beberapa menit waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi tema untuk bulan depan bentuk nikmat dan azab kubur ya. Pertanyaan pertama, salam lagi. Umpamanya ada ayah dan ibu sudah wafat, berada di alam kubur yang sedang tersiksa karena dosa-dosanya. Tapi anak-anaknya masih hidup dan terus mendoakan. Apakah mungkin kedua orang tua yang sedang tersiksa itu diangkat, dialihkan menjadi berada di alam kenikmatan, terus menjadi ahli surga? Iya, betul. Bisa. Itu yang disebut syafaat. Anak bisa menjadi syafaat bagi orang tua juga bisa menjadi syafaat bagi anak. Bahkan bukan hanya anak ke orang tua ke anak, tapi juga orang lain. Seseorang ke orang lain yang ada hubungan. Kenal acan. Kita mendoakan orang lain, teman, nggak ada hubungan keluarga. Yang sudah mati, kita doakan, ya Allah ampuni dia. Rahmati dia, bebaskan dia dari azab kubur. Sampai nggak doa itu? Sampai. Kalau dikabul, berefek. Catat, sampai. Tapi orang bodoh yang tidak mau ngaji menuduh kita, doa orang yang hidup tidak akan sampai kepada doa orang yang mati, kan gitu tuduhannya ya. Makanya ketika kemarin Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala meninggal, mereka secara nyinyir sambil tertawa, mau sih mendoakan katanya, tapi kan tidak sampai gitu. Makanya nggak mendoakan. Itu orang yang bodoh tapi nggak mau ngaji. Lalu salah paham. Kalangan ulama ahlus sunnah salafin menyatakan doa orang yang masih hidup sampai kepada yang mati. Walaupun tidak ada hubungan. Termasuk Ustadz Yazid berpendapat begitu, iya. Yang dipermasalahkan sampai atau tidaknya adalah menghadiahkan pahala bacaan Fatihah. Itu yang dipermasalahkan. Kan banyak orang umpamanya ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, terus wa ulama itu disebut wa ajdadina, nenek kakek kita ya, wa walidina wa li jamil muslim al-Fatihah. Jadi kita menghadiahkan bacaan Fatihah kepada orang yang sudah mati. Itu yang dipermasalahkan. Sebagian ulama menyatakan sampai, sebagian tidak sampai. Tapi orang yang bodoh memahami, oh mendoakan nggak boleh, nggak sampai. Ya bodoh yang nggak mau ngaji, akhirnya salah paham tuh ya. Jadi doa orang yang hidup sampai. Ayat, hadis banyak tentang hal ini. Di antara ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, yaitu tabi'in,
Mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Mendoakan dosa-dosa para sahabat agar diampuni. Sudah mati. Ayat ini. Terus orang mati kita sholatin. Apa isi doa sholat? Memintakan ampun. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu doa orang yang hidup kepada yang mati. Itu hadis. Di akhir setiap Jumatan, khutbah Jumat yang kedua, Nabi berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyaihum wal amwat. Ya Allah ampuni muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, baik yang sudah mati hidup ataupun yang sudah mati. Ayat hadisnya banyak, sahih, sampai. Tapi kenapa orang masih menuduh kita menyatakan tidak? Sampai kenapa? Karena bodoh nggak mau mengaji terus salah paham nuduh lagi ya. Nah seperti itu lengkap sudah ya. Itu orang lain apalagi anak sendiri ya. Anak salah satu bentuk birrul walidain anak. Kepada orang tua yang sudah mati tetaplah mendoakan. Doakan dan doanya ada dua. Pertama, pahala dari doa anak itu sampai kepada si mayit menjadi pahala. Kedua, kalau isi doa anak itu dikabulkan, maka diampunilah dia. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Dikabulkan, diampuni. Ya Allah beri rahmat orang tuaku yang sudah meninggal. Dikasih rahmat dan seterusnya. Termasuk ya Allah bebaskan mereka dari azab kubur. Dibebaskan. Berikan mereka nikmat kubur. Diberikan nikmat kubur. Isi doanya dikabul berefek ke orang tua. Plus kalau toh isi doanya tidak dikabul. Minimal doa sang anak melahirkan pahala yang diberikan kepada orang tua. Makanya disebutkan dalam riwayat. Ada nanti orang di akhirat memperoleh pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anni lihada. Ya Allah dari mana aku dapat pahala sebesar ini? Rasanya belum pernah beramal amalan yang pahalanya sebanyak ini. Apa dijawabnya? Hadza min istighfari waladika lak. Ini dari istighfar anakmu untukmu. Anak istighfar melahirkan pahala untuk orang tuanya sebanyak ini. Ya. Doakan dan doa anak bagi orang tua luar biasa. Sebagaimana doa orang tua kepada anak juga pengaruhnya besar. Gimana saran Ustadz untuk saya yang bingung pilih pesantren buat anak saya yang mau ke SMP? Apa anak kami dimasukkan ke pesantren boarding school atau ke ma'had tahfidz Quran atau ke pesantren yang mempelajari kitab-kitab para ulama? Saya lebih sarankan basic calon dai, calon ustadz, calon ulama kuatkan di hafalan Quran terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadikan mereka hafidz Quran. Nanti ketika mempelajari ilmu apapun, apalagi tafsir, termasuk ilmu hadis, usul fikih, kaidah, usul fikih, kaidah fikih diambil dari Quran. Jadi pas umpama kaidah usul fikih diambil dari ayat ini, oh sudah hafal. Kaidah fikih ini diambil dari ayat ini, oh sudah hafal. Basicnya sudah kuat, ya. Zaman dahulu jauh sebelum para ulama mempelajari ilmu, ketika usia 6-7 tahun sudah hafal Quran lebih dahulu. Itu basic. Nah, sekarang yang jadi masalah orang langsung belajar ilmu syariah tapi belum hafal Quran dan hadis yang banyak. Jadi pas umpama membahas ini, kaidah ini berdasarkan ayat ini, ayatnya kudu diapalkeun heula can apa, menghambat. Jadi basicnya hafalan Quran terlebih dahulu ya, masukkan saja ke sana. Wallahu a'lam. Apa dosa besar atau kafir yang mengajarkan jika pertanyaan kubur akan selamat,
jika di 3 pertanyaan dijawab Pancasila. Kufur itu. Bukan berarti menyalahkan Pancasilanya, bukan. Itu nggak bisa diganggu gugat, itu nggak bisa dirubah oleh 1-2 orang, itu harus institusi lagi. Tapi yang jadi masalah, jangan permainkan baik Pancasila ataupun agama dengan dicampur adukan. Man rabbuka Pancasila, ma dinuka Pancasila, wa man nabiyuka Pancasila. Dari segi makna aja nggak nyambung. Dan itu jawaban yang kufur. Pertama, jelas jawabannya mengisyaratkan kekufuran orang itu. Yang kedua ada pelecehan. Baik melecehkan agama atau melecehkan Pancasila. Coba siapa yang merumuskan Pancasila? Itu orang-orang pendiri Republik ini. Apakah kalimat itu mereka maksudkan sebagai jawaban di alam kubur? Enggak, saya yakin mereka pun marah. Kalau Pancasila ini dijadikan sebagai jawaban bagi pertanyaan di alam kubur, itu para pendirinya, para perumus Pancasila-nya, pasti mereka marah. Nggak nyambung atau ya, jangan permainkan. Bolehkah kita minta didoakan orang kafir karena Tuhan orang kafir seperti agama-agama Hindu bukan Allah dan Nasrani dia hanya minta pada Yesus? Tahu. Ya nggak boleh lah. Meminta didoakan kepada mereka berarti membenarkan Tuhan mereka, sesembahan mereka. Tolong ya doakan saya. Pasti mereka berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan mereka. Bisa nggak mengabulkan? Ya enggak lah ya. Nggak boleh minta didoakan kepada orang kafir. Kamu kan punya Tuhan, saya juga punya. Siapa tahu Tuhan kita bisa berkolaborasi. Tolong doakan ke Tuhanmu, saya ke Tuhan saya, kerjasama. Wah itu kufur itu ya. Mengakui ada sembahan lain selain Allah. Mohon nasihat dan doanya bagi kami sebagai orang tua dan juga anak saya. Di mana anak saya dilalaikan dengan game. Salah orang tua sendiri, kenapa dikasih? Kenapa dimimitian? Nah kalau tidak dimimitian mah ya nggak akan ketagihan. Sehingga ia taswif sampai sholat pun selalu masbuk. Taswif itu menunda-nunda ya. Haruskah orang tua mentahdirnya? Bukan mentahdir, tetap menasihati. Ya jangan kasih HP, game watch, PS dan yang sejenisnya ya, diambil lagi ya, ambil lagi. Bagi yang belum, jangan dimimitian ya. Jadi agar anak antang tidak nangis, ini HP nih main game senang. Lebih baik menangis, menangis mah sehat. Main game itu sumber penyakit. Lebih utama haji furoda atau haji reguler atau plus. Sedangkan ada ustadz lain sunnah mengatakan boleh saja haji furoda. Tapi fitrah saya sepertinya menolak. Karena melihat dari harga yang jauh berbeda. Dikhawatirkan ada permainan pemerintah yang dapat mengurangi pahala. Emang di haji reguler nggak ada gitu permainan? Pertama, haji furoda plus atau reguler bukan dipermasalahkan dari segi harga dan fasilitas, tapi waktu. Kalau kita ada uang berangkat tahun ini berangkat, tapi nggak mungkin reguler, nggak mungkin plus, tapi harus furoda. Kalau haji plus nunggu 5 tahun. Kalau reguler bisa 20 tahun lebih. Daftar sekarang pas jadwal berangkat sudah dikuburkan. Nggak jadi. Jadi kaitannya dengan waktu. Kalau kita ada uang mampu sekarang ya untuk haji tahun depan melalui furoda berangkat. Mumpung mampu dan kita sudah terkena kewajiban. Kalau mampu. Jadi walillahil
'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah itu hak Allah. 'Alan nasi atas manusia hijjul baiti. Melakukan haji ke Baitullah. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia. Kalau sudah mampu dan kita sudah mampu, ada uangnya, berangkat. Kalau walaupun kita sudah daftar reguler tapi 15 tahun lagi, atau umpamanya plus tapi 5 tahun lagi, tapi sekarang mampu, daftar. Nanti berangkat lagi, nggak apa-apa. Kalau masih keumuran. Ya. Jadi masalahnya bukan biaya, oh kegedean biaya. Kalau mampu, siapa yang memberi kita harta sampai mampu? Allah. Allah berikan harta agar kita segera berangkat. Berangkatlah. Kalau sudah mampu tapi nggak berangkat, terkena kewajiban, dosa besar dia. Ya, menunda kewajiban di saat mampu adalah dosa besar. Berangkatlah. Apakah surga dan neraka sudah ada penghuninya sekarang? Iya, sudah. Siapa? Bidadari surga. Wildan, pelayan-pelayan. Para malaikat yang bertugas di surga itu penghuni. Ya. Adapun orang yang sekarang hidup sesoleh apapun lalu mati, termasuk para nabi, para rasul, belum ada yang ke surga. Mereka masih tetap menunggu di alam kubur dengan kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah sahabat lain yang namanya tidak disebut dalam dalil tidak dijamin? Tidak. Karena tidak adanya nas. Surga ke neraka itu gaib. Dan perkara gaib hanya diketahui oleh nas. Ya. Mungkin ada yang neraka, wallahu alam, mungkin ke neraka dulu. Tapi asal muslim pasti berakhir ke surga. Jangankan zaman sahabat, zaman kita sekarang juga, segede apapun dosanya, selama dia muslim, mati dalam keadaan muslim, pasti ke surga. Cuma mungkin banyak yang kemana? Ke neraka dulu ya mungkin. Apakah orang Baduy yang tidak sampai cahaya Islam padanya, apakah tetap diazab? Baduy mana? Maksudnya Arab Baduy atau Baduy di kita? Selama orang itu terkena dakwah lalu menolak, maka pasti diazab. Nah sekarang kalau ada satu tempat belum tersentuh dakwah, andai ada ya. Kalau zaman sekarang nyaris tidak ada tempat yang tidak tersentuh dakwah. Karena adanya internet. Tapi mungkin di daerah tertentu internet nggak masuk, jangankan internet, TV juga nggak boleh, listrik juga nggak boleh, kan gitunya. Tapi mungkin ada orang yang pernah datang menyampaikan lalu ditolak, ya yang terkena dakwah lalu menolak diazab. Adapun yang belum tersentuh dakwah, wa ma yu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengadab orang atau kaum sampai kami utus seorang utusan kepada mereka. Nah jadi kalau ada orang, komunitas, suku tertentu terisolir, nggak ada dakwah Islam di sana sampai mati, secara zahir kita menganggap mereka bukan muslim. Karena zahirnya bukan muslim. Terus bagaimana nasib mereka di akhirat? Itu terserah Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Maha Adil dan Allah telah menetapkan kaidah wa ma mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengadab seorang sampai datang dakwah kepada dia. Sampai kami mengutus seorang rasul kepada dia. Apakah di alam barzah kita dapat azab kubur karena dosa kita yang belum diampuni, ditobati? Iya, kalau dosa itu tidak terhapus oleh tobat, tidak terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang banyak, tidak terhapus oleh infak dan sodako, dan seterusnya, terkena azab. Ya. Bila ada yang meninggal, namun pada saat hidup pernah ke dukun,
dan menggunakan jimat. Apakah diampuni dosanya karena dia melakukan hal tersebut karena ketidaktahuan? Kalau tidak tahu dimaafkan. Apakah nanti akan terampuni dosanya atau tidak? Tergantung seberapa banyak dia memiliki faktor penghapus dosa. Faktor penghapus dosa, tobat, istighfar, infak dan sedekah. Perbuatan baik, semua perbuatan baik, sholat, saum, baca Quran, ngaji, itu menghapus dosa. Nah sekarang lebih banyak dosa atau lebih banyak amalan penghapus dosa? Kalau dosa banyak tapi amalan penghapus dosanya jauh lebih banyak, bisa terhapus. Nanti kan ditimbang, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Orang yang berat timbangan amal kebaikan, dosanya ada, tapi lebih ringan. Maka lebih berat kepada pahala, dosanya terhapus oleh pahala, dan dia fahuwa fi isyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang ridho, yang senang, yang bahagia. Bagaimana dengan surah Yasin 52? Penggalannya, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ayat ini seperti tidak ada azab kubur, bagaimana? Ini salah satu dalil yang dipegang oleh orang yang mengingkari azab kubur. Ayatnya benar enggak? Pasti benar ayatnya. Apa yang salah? Penafsiran, interpretasi. Ya, man ba'athana mim marqadina. Jadi orang kafir ketika dibangkitkan di hari kiamat berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Orang kafir sebelum dibangkitkan di akhirat ternyata tidur. Berarti selama di alam kubur tidak ada azab bagi orang kafir. Lalu diingkari azab kubur. Salah paham terhadap ayat ini mengakibatkan ayat dan hadis yang mutawatir tentang azab kubur ditolak hanya untuk mempertahankan satu ayat yang disalahpahami ini. Satu ayat menolak ratusan hadis dan beberapa ayat. Keliru, bukan ayatnya yang sah, interpretasi. Ada dua penjelasan para ulama. Pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, ayat ini menunjukkan dahsyatnya neraka bagi orang kafir, sehingga azab kubur yang dialami oleh orang kafir dianggap tidur. Azab kubur yang kemarin hebat itu nggak ada apa-apanya dibanding azab neraka yang dahsyatnya, nggak ketulungan, nggak ada bandingannya. Ini yang pertama. Seperti kita, ya, lapar nih. Ternyata belum matang nasinya, lauknya disuguhane ranginang, baso gitu. Sampai habis 1 keler baso 2 mangkok. Setelah itu torojol, nasi dan lauk. Kita bilang, ini baru makan. Emang tadi nggak makan apa? Baso 2 mangkok, ranginang sakeler dianggap belum makan. Ini menunjukkan hebatnya, nikmatnya, pentingnya nasi dan lauk bagi kita, sehingga ranginang dan baso dianggap tidak makan. Nah, kita sama orang Sundanya, baso sudah 1 mangkok, bubur ayam 2 mangkok, terus kupat tahu 3 mangkok, roti sagepok, ditaruh tos sarapan, dacan. Ya nasi, nah ini baru makan. Kita berangkat dari rumah ke masjid ngeprul girimis gitu ya. Girimis hujan bukan? Hujan. Karena girimis kita mah tenang saja. Begitu masuk ke masjid, brek hujan. Allah ya kakarak hujan ya. Ay girimis tadi teh hujan gitu. Hujan cuma kecil dibanding sekarang ini hujan baru, tadinya girimis. Padahal girimis kayak hujan. Seperti itu. Azab kubur tuh hebat, dahsyat, mengerikan. Tapi dibanding neraka, itu ibarat tidur. Itu makna yang pertama.
Kedua, yang dimaksud tidur panjang kami ini adalah antara kiamat dengan dibangkitkan. Kata Nabi SAW, ma baina nafkhataini arbaun. Jarak waktu antara dua tiupan, tiupan pertama kan kiamat. Tiupan kedua, membangunkan. Jarak antara dua tiupan 40. Ditanya, arba'una yauman fa'abah. Apakah 40 hari? Beliau tidak mau menjawab. 40 bulan, 40 tahun? Nggak mau menjawab. Yang jelas lama. Selama tiupan pertama dan tiupan kedua ini tidur panjang. Termasuk orang kafir. Begitu tiupan kedua dinyalakan, ditiup, maka bangkit. Setelah mereka tertidur lama. Maka berkata orang kafir, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Yang dimaksud tidur antara dua tiupan, bukan di alam kubur. Jadi ayat ini bukan mengingkari adanya azab kubur. Tetap azab kubur ada ya. Wallahu a'lam. Siwehnya. Bagaimana mendoakan anak yang belum lahir dan apa perlu anak itu diberi nama? Nanti kalau udah lahir diberi nama. Boleh disiapkan dari sekarang? Boleh. Umpamanya istrinya belum punya, masih jomblo. Dia sudah menyiapkan nama anak saya 10 ini. Boleh? Boleh. Walaupun belum tentu laku. Boleh. Karena anak dan ibunya meninggal bersamaan saat usia bayi umur 7 bulan. Iya, mendoakan anak yang belum lahir. Ya doakan agar lahir dengan selamat boleh ya. Karena anak dan ibunya meninggal bersamaan saat lahir. Saat usia bayi 7 bulan. Berarti sudah lahir itu ya. Terakhir, mengenai azab kubur, ada di Quran surat berapa dan ayat berapa? Dengargepkeun ya majelemah. Iya, tadi disebutkan tentang azab kubur di dalam ayat Al-Quran. Ya. Pertama Al-Quran surah At-Taubah ayat 101. Kedua Ghafir ayat 46. Ketiga Ibrahim ayat 27. Terus hadisnya mana? Tadi sudah diberi banyak. Mau berapa? Ya, udah. Terakhirlah arunya. Yang kita pahami membaca Al-Quran di kuburan itu tidak boleh. Bagaimana dengan hadis bahwa apabila ada orang yang mati untuk segera dikuburkan dan dibacakan surah Fatihah kepadanya dan ayat lainnya untuk dibaca di kakinya. Afan hadisnya lupa, lafadznya dan mohon penjelasan. Jawabannya nanti bulan depan ya. Nanti insya Allah. Cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.